Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengerjakan tugas, yaitu membuat RMK dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, yaitu terkait materi investment import. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri itu yang pertama ada Mariska Zulfianti, yaitu dari NPM akhir 007. Terus yang kedua ada Cindy Azhara Putri, itu NPM akhirnya 026. Yang ketiga ada Nuriza Safira, yaitu NPM akhirnya 297. Yang selanjutnya ada Rosita Elvina Orvalinisa, yaitu NPM akhirnya 323. Selanjutnya ada Yasinta Dwi Nuraini, yaitu NPM akhirnya 330. Selanjutnya ada Lailatul Puspitasari, yaitu NPM akhirnya 340. Selanjutnya ada Reva Alidia Priyanti, yaitu NPM akhirnya 348. Selanjutnya ada Nazala Salfa Halmidah, yaitu NPM akhirnya 367. Dan yang terakhir ada Cairunisa dari NPM akhir 369. Akuntansi untuk aset keuangan. Aset keuangan adalah instrumen yang memiliki nilai karena adanya klaim kontraktual atas arus kas di masa depan. Nah, contoh aset keuangan itu meliputi kas, lalu ada investasi ekuitas dari perusahaan lain, misalnya saham biasa maupun saham preference, lalu ada kontrak hak untuk menerima uang dari pihak lain, misalnya kredit, tagihan, dan obligasi. Nah, IASB mewajibkan perusahaan untuk mengklasifikasikan aset keuangan ke dalam dua kategori, yaitu biaya amortisasi dan nilai wajar. Nah, biaya amortisasi ini digunakan untuk aset yang ditunjukkan mengumpulkan arus kas atau pokok plus bunga, contohnya piutang, obligasi, sampai jatuh tempo. Lalu ada nilai wajar, yaitu digunakan untuk aset yang diperdagangkan atau bukan hanya kumpulkan arus kas, contohnya ada saham, obligasi yang diperdagangkan. Akuntansi untuk aset keuangan. Pengukuran dasar A-Closer Loss. IFRS mensyaratkan bahwa perusahaan mengukur aset keuangan mereka berdasarkan dua kriteria, yaitu yang pertama, model bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangan, yang kedua, mengkarakteristikkan aliran kas dari aset keuangan. Nah, untuk investasi yang berbentuk seperti piutang, pinjaman, dan investasi obligasi yang memenuhi dua kriteria di atas itu dikelompokkan dalam biaya amortisasi. Jadi, semua utang investasi lainnya akan dicatat dan dilaporkan sebesar nilai wajarnya saja. Menjelaskan utang investasi. Utang investasi merupakan kewajiban perusahaan untuk melunasi sejumlah dana pada tanggal yang telah disepakati dalam kontrak. Nah, pembayaran ini umumnya terdiri dari dua bagian, yakni pokok utang yaitu jumlah dana yang dipinjam atau diterbitkan, serta bunga yaitu biaya tambahan yang timbul akibat penggunaan dana tersebut. Nah, dalam akuntansi, utang investasi ini dapat dinilai dengan dua pendekatan. Nah, pendekatan pertama yaitu biaya amortisasi. Biaya amortisasi ini merupakan mencatat utang berdasarkan nilai awalnya, dikurangi pembayaran pokok dan disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premi, sehingga mencerminkan nilai tercatat sesuai arus kas masa depan. Nah, pendekatan yang kedua yaitu nilai wajar. Nilai wajar yaitu menilai utang berdasarkan harga pasar saat ini, sehingga menunjukkan nilai yang akan diperoleh jika utang tersebut dilunasi atau diperdagangkan pada tanggal tertentu. Saya akan menerangkan contoh utang investasi biaya amortisasi. Terdapat contoh perusahaan Robinson membeli $100.000 dari 8% obligasi milik Evermaster Corporation pada 1 Januari 2011. Mendapat diskon dan membayar $92.278. Obligasi akan jatuh tempo 1 Januari 2016. Bunga pinjaman 10% dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi pada tanggal 1 Januari 2011 yaitu utang investasi pada kas sebesar $92.278. Terdapat tabel jadwal pendapatan bunga dan diskon amortisasi obligasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, pada
carrying amount of bond pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar $92.278. Nah, pada tanggal 1 Juli 2011, cash reserve-nya 4.000 dari $100.000 dikali 8% dikali 6/12. Nah, interest revenue-nya $4.614 dari $92.278 dikali 10% dikali 6/12. Nah, bond diskon amortisasinya 614 dari 4.614 dikurangi 4.000. Nah, sedangkan carrying amount of bond pada tanggal 1 Juli 2011 yaitu $92.892 dari 92.278 ditambah 614. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya juga menggunakan cara yang sama sampai dengan tahun 2016. Nah, pada tanggal 1 Januari 2016 ini carrying amount of bond-nya yaitu $100.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait utang investasi biaya amortisasi, di mana yang pertama yaitu terkait pencatatan penerimaan pembayaran bunga. Pada tanggal 1 Juli, Robinson tentunya akan melakukan pencatatan atas cash yang diterima sebesar €4.000 sesuai dengan kupon yang dibayarkan oleh penerbit obligasi. Di sisi lain, interest revenue yang di mana dia ini tidak hanya diakui sebesar cash yang diterima, tapi juga dikalikan dengan tingkat bunga efektif yaitu 10% dan dikali nilai tercatat obligasi sebesar €92.278 dan dikali 6/12 menghasilkan €4.614. Selisih antara cash yang diterima dan interest revenue sebesar €614 merupakan amortisasi diskonto, di mana dia itu diakui sebagai debt investment, sehingga nilai tercatat obligasi akan meningkat dari €92.278 jadi €92.892. Lalu yang kedua adalah terkait pencatatan bunga dan diskon amortisasi, di mana pada tanggal 31 Desember Robinson akan menghitung bunga dari periode 1 Juli sampai 31 Desember. Nilai tercatat obligasi terakhir kan €92.892 dikalikan dengan tingkat bunga efektif 10% dan dikalikan 6/12 karena mulainya dari 1 Juli sampai 31 Desember. Di mana akan menghasilkan interest revenue €4.645 karena pembayarannya baru akan diterima pada 1 Januari di tahun berikutnya, maka Robinson akan mencatat interest receivable sebesar €4.000, selisih antara interest receivable dan juga dengan interest revenue akan dicatat sebagai debt investment sebesar €645 dan tercatat obligasinya akan naik menjadi €93.537. Lalu ada juga dalam pelaporan di laporan keuangan akhir periode, di mana debt investment yang disajikan akan sebesar €93.537, yaitu sesuai nilai tercatat terakhir setelah penambahan amortisasi diskonto. Lalu interest receivable-nya akan dilaporkan sebesar €4.000 di bagian aset lancar, mewakili bunga yang sudah diakui tetapi belum diterima pembayarannya. Lalu terkait interest revenue akan dilaporkan sebesar €9.259, yaitu hasil penjumlahan bunga periode pertama sebesar €4.614 dan periode kedua yaitu €4.645. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Orvalinisa dengan NPM akhir 323. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab utang investasi pada biaya amortisasi. Jadi pada slide sebelumnya teman saya sudah menjelaskan bahwa bagaimana itu utang investasi pada biaya amortisasi. Nah, di sini saya menjelaskan tentang ilustrasinya, bagaimana ketika perusahaan, misal ada perusahaan yang bernama Robinson ini menjual investasinya di obligasi Evermaster pada tanggal 1 November 2013 pada 99,75 ditambah hutang bunga. Jadi untuk
perusahaan Robinson sendiri ini akan mencatat diskon amortisasi sebagai berikut, yaitu 1 November 2013, kemudian pada kolom debit kita masukkan utang investasi sebesar 522, dan pada pendapatan bunga pada kolom kredit dimasukkan sebesar 522. Baik, pada slide selanjutnya yakni masih tentang utang investasi dan biaya amortisasi, tetapi di sini kita akan membuat bagaimana sih jurnal untuk perhitungan laba yang direalisasikan atas penjualan yang ada. Jadi untuk ilustrasinya pada buku kelompok kami mengambil dari buku yang dimana selling price of bonds exclusive of accrued interest-nya tertulis $99,750. Kemudian pada book value of bonds on November 1st tahun 2013 di sini ada amortized cost July 1st 2013 sebesar $95,671, dan ada tambahan juga yaitu discount amortized for the period July 1st pada tahun 2013 to November 1st 2013. Jadi yang sebelumnya tadi kan 522, kita tambahkan pada amortized cost dari July 1st. Kemudian hasilnya adalah $96,193. Nah, untuk gain on sale of bonds-nya kita langsung kurangkan saja pada selling price of bonds dikurangi dari tadi jumlah dari amortized cost dan diskonnya. Jadi $99,750 dikurangi $96,193, hasilnya adalah $3,557. Untuk ini bisa dikatakan bahwa ini termasuk laba. Kemudian untuk jurnalnya kita bisa menuliskan bahwa kas ditulis dalam debit sebesar $102.417. Kemudian pada kolom kredit ada pendapatan bunga yang dimana ini 4/6 dikali 4.000 yang menghasilkan $2.667, dan utang investasi juga pada kolom kredit sebesar $96.193. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah utang investasi dalam nilai wajar. Jadi nilai wajar pada utang investasi pada nilai wajar mengikuti entry akuntansi yang sama sebagai investasi hutang yang dimiliki untuk koleksi selama periode pelaporan. Jadi mereka dicatat dalam biaya atau beban. Namun pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan melakukan yang pertama adalah menyesuaikan biaya amortisasi dengan nilai wajar. Yang kedua adalah keuntungan atau rugi belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih atau metode nilai wajar. Jadi ada perusahaan Robinson membeli $100.000 dari obligasi 8% dari Evermaster perusahaan pada tanggal 1 Januari 2011 dengan harga diskon membayar $92.278. Obligasi akan jatuh tempo 1 Januari 2016 dan menghasilkan 10% bunga pinjaman dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Entry jurnal pada tahun 2011 persis sama dengan yang untuk biaya amortisasi. Jadi kita perlu menjurnal untuk 1 Januari 2011 utang investasi sebesar $92.287 di debit dan kas sebesar $92.287 di kredit. Pada 1 Juli 2011 kita perlu mendebit kas dan utang investasi. Untuk kas sebesar $4.000 dan utang investasi sebesar $614. Dan di kredit adalah pendapatan bunga sebesar $4.614. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 kita perlu mendebit piutang bunga dan utang investasi sebesar $4.000 dan $645.
dan sama pada pendapatan bunga di kredit sebesar $4.645. Selanjutnya yaitu utang investasi nilai wajar. Robinson punya investasi dalam bentuk uang karena suku bunga turun, harga pasar dari obligasi naik. Akibatnya pada tanggal 31 Desember 2011 nilai wajarnya lebih tinggi dibanding biaya amortisasi. Nilai wajar 31 Desember 2011 yaitu 95. Biaya amortisasi 31 Desember 2011 yaitu 93.537. Jadi ada selisih atau laba yang belum direalisasi. 95.000 dikurangi 93.537 sama dengan yaitu 1.463. Artinya kalau Robinson jual saat itu dia bisa untung 1.463, tapi karena belum dijual itu disebut laba belum direalisasi. Selisih 1.463 harus dicatat jurnalnya debit investasi penyesuaian nilai wajar dengan saldo 1.463 dan kredit laba atau rugi belum direalisasi dengan saldo 1.463. Dengan jurnal ini nilai investasi laporan keuangan jadi sesuai nilai wajar 95.000. Selanjutnya yaitu penyajian di laporan keuangan. Neraca balance sheet investasi utang yaitu 95.000 dan piutang bunga 4.000. Selanjutnya yaitu laba rugi income statement pendapatan bunga 9.259 gabungan dari 4.614 ditambah 4.645. Laba atau rugi yang belum direalisasi yaitu 1.463. Nilai investasi dilaporkan sebesar 95.000 bukan 93.537 lagi. Laba belum direalisasi sebesar 1.463 masuk laporan laba rugi. Penyajian ini membuat laporan keuangan lebih akurat karena mencerminkan nilai pasar saat ini. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2012, biaya amortisasi obligasi Evermaster adalah 94.925, sedangkan nilai wajarnya turun menjadi 94.000. Jadi ada rugi sebesar 925. Tahun sebelumnya kita sudah punya laba sebelum direalisasi sebesar 1.463, sehingga sekarang perlu penyesuaian total sebesar 2.388. Jurnalnya adalah debit laba rugi belum direalisasi dengan saldo 2.388 dan kredit penyesuaian nilai wajar yaitu 2.388. Di laporan keuangan, investasi utang dilaporkan sebesar 94.000, piutang bunga sebesar 4.000, sedangkan di laporan laba rugi tercatat pendapatan bunga 9.388 dan rugi belum direalisasi yaitu 2.388. Saya Nazala Zalfamida dengan akhiran MPM 367. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai utang investasi nilai wajar. Asumsikan sekarang Robinson menjual investasinya di obligasi Evermaster pada tanggal 1 November 2013 besar 99.3/4 ditambah bunga akrual. Perbedaannya hanya terjadi pada 31 Desember 2013 karena obligasi tidak lagi dimiliki oleh Robinson. Nilai rekening sekarang harus dilaporkan ya. Robinson membuat entry berikut untuk mencatat penghapusan akun penilaian. Jadi yang pertama itu ada penyesuaian nilai wajar atau fair value adjustment. Jadi akun ini digunakan untuk mencatat selisih antara harga perolehan obligasi dan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. Angka 925 ini berasal dari perubahan nilai wajar obligasi dibandingkan dengan nilai bukunya sebelumnya. Selanjutnya ada laba rugi yang belum direalisasi. Akun ini itu digunakan untuk mencatat keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai pasar, tetapi belum direalisasi karena obligasi belum dijual. Angka 1925 itu adalah saldo yang sebelumnya terbentuk akibat kenaikan nilai wajar obligasi yang sudah diakui. Pada materi utang investasi nilai wajar, materi ini membahas bagaimana perusahaan mencatat pendapatan dari obligasi atau utang investasi. Jadi berdasarkan dua pendekatan, yang pertama amortized cost atau biaya perolehan yang diamortisasi, yang kedua ada fair value atau nilai wajar. Yang pertama ada amortized cost. Jadi di sini investasinya itu dicatat sebesar harga beli awal plus bunga yang diterima tanpa memperhatikan naik turunnya harga pasar obligasi. Jadi yang masuk ke laporan itu hanya bunga yang diterima setiap tahunnya. Dari tabel 2011 itu ada $9.259, yang 2012 ada $9.388, 2013 ada $7.935,
plus gain on sale 3.557. Jadi totalnya itu ada 11.492 dolar. Jadi totalnya selama 3 tahun itu ada 30.139 dolar. Selanjutnya ada fair value. Jadi di sini selain bunga, perusahaan juga mencatat perubahan harga pasar obligasi atau unrealized gain atau loss. Ya, jadi kalau nilai pasar obligasi naik atau turun sebelum dijual, perubahan itu catat sebagai laba atau rugi yang belum direalisasi. Jadi contoh dari tabelnya itu 2011 bunganya itu 9.259 dolar, terus unrealized gain sebesar 1.463 dolar, jadi totalnya ada 10.722 dolar. Selanjutnya 2012 ada bunga besar 9.388 dolar plus unrealized loss sebesar 2.388 dolar, jadi totalnya ada 7.000 dolar. Selanjutnya 2013 itu bunganya sebesar 7.935 dolar plus gain on sale sebesar 3.557 dolar plus unrealized gain 925 dolar, jadi totalnya 12.417 dolar. Jadi total selama 3 tahun ini adalah 30.139 dolar. Sama dengan metode amortisasi biaya, hanya waktunya saja yang berbeda. Nah, selanjutnya ada ilustrasi portfolio of securities. Jadi, Web Corporation mempunyai investasi dalam bentuk obligasi atau utang perusahaan lain. Investasi ini dicatat berdasarkan nilai wajarnya, bukan hanya harga belinya. Jadi pada tabel terlihat bahwa Watson Corporation 8% bond itu harga perolehan setelah diamortisasi sebesar 93.537 dolar. Nilai wajar saat ini ada 103.600 dolar dan ada keuntungan belum direalisasi sebesar 10.063 dolar. Selanjutnya ada Anacom Corporation 10% bonds. Jadi harga perolehan setelah diamortisasi sebesar 200.000 dolar. Nilai wajar saat ini 180.400 dolar dan ada kerugian belum direalisasi sebesar 19.600 dolar. Jadi total portofolionya biaya perolehan atau amortisasi sebesar 293.537 dolar dan nilai wajar sebesar 284.000 dolar dan kerugian belum direalisasi sebesar 9.537 dolar. Jadi intinya perusahaan harus menilai investasinya berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku saat ini. Selisih antara harga perolehan dan nilai wajar disebut keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atau belum terjadi sungguhan karena obligasinya belum dijual. Selanjutnya ada sebuah ilustrasi, yaitu pada tanggal 31 Desember 2011, Web Corporation harus menyesuaikan laporan keuangannya agar mencerminkan nilai wajar investasi. Karena nilai wajar investasi turun, maka dibuat jurnal penyelesaian, yaitu di depannya ada laba atau rugi yang belum direalisasi sebesar 3.573 dan artinya perusahaan mencatat adanya kerugian sementara karena nilai pasar investasi turun, dan kreditnya pada penyesuaian nilai wajar sebesar 3.573. Jadi mencatat penurunan nilai investasi pada akun khusus penyesuaian. Intinya kalau nilai investasi turun di bawah harga perolehannya, maka perusahaan harus mencatat kerugian meskipun belum dijual. Jadi jurnal penyesuaian ini dibuat supaya laporan keuangan mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Terima kasih, dari sekian penjelasan dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Cernisa, saya dari NPM Akhir 369. Di sini saya akan menjelaskan di bagian utang investasi nilai wajar. Jadi, Web Corporation itu menjual obligasi Watson di tanggal 1 Juli di tahun 2012, yaitu sebesar 90.000 dolar. Nah, di waktu itu tuh memiliki biaya perolehan yang diamortisasi dari 94.214 dolar. Terus, jadi nilai buku atau biaya perolehan yang diamortisasi itu di saat itu 94.214 dolar. Terus terjadi penjualan obligasi Watson di tanggal 1 Juli itu seharga 90.000 dolar
Terus terjadi kerugian penjualan itu sebesar 4.214. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu yaitu kas sebesar 90.000. Terus kas itu berada di depan. Rugi penjualan utang investasi itu sebesar 4.214 berada di depan pada utang investasi sebesar 94.214 yaitu di kredit. Selanjutnya yaitu pelaporan kerugian penjualan. Jadi web ini melaporkan kerugian ini diwujudkan dalam pendapatan lain dan beban. Nah, di laporan laba rugi. Nah, dengan asumsinya itu tidak ada pembelian lainnya dan penjualan obligasi di tahun 2012. Nah, web ini di tanggal 31 Desember tahun 2012 mempersiapkan informasi sebagai berikut. Seperti ini, jadi Anacom Corporation 10% bonds atau total portofolionya itu berada di amortisasi cost sebesar $200.000, terus fair value-nya sebesar $195.000, terus unrealized gain atau loss-nya itu sebesar $5.000. Terus untuk adjustment balance preferred securities fair value yaitu di adjustment balance-nya itu sebesar 9.537. Untuk total security fair value adjustment ini dikurangi dari Anacom Corporation yang berada di unrealized gain loss yaitu sebesar 5.000 dikurangi dengan adjustment balance-nya itu sebesar 9.537 yaitu hasilnya adalah 4.537. Untuk jurnalnya sendiri itu yaitu penyesuaian nilai wajar sebesar 4.537 pada laba rugi yang belum direalisasi sebesar 4.537. Selanjutnya di penyajian laporan keuangan yaitu investasi dari nilai wajar utang investasi itu dilaporkan sebesar $195.000 itu nilai wajarnya. Terus aktiva lancar yaitu piutang bunga yaitu dicatat di dalam aktiva lancarnya. Terus di laporan laba ruginya itu pendapatan bunga itu dicatat di bagian pendapatan lain. Terus rugi penjualan investasi utang itu sebesar 4.214. Terus di laba rugi yang belum direalisasi yaitu sebesar 4.537. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Safira dengan NPM akhir 297. Di sini saya akan bahas tentang ketentuan pada nilai wajar. Yang pertama, yaitu ditetapkan dengan sistem instrumen by instrumen. Yang kedua, umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama membeli aset keuangan atau menimbulkan kewajiban keuangan. Jika perusahaan memilih untuk menggunakan pilihan nilai wajar, ukuran instrumen ini pada nilai wajar sampai perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilustrasi dari ketentuan nilai wajar. Perusahaan membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman, Hardy berencana untuk mengadakan investasi utang sampai jatuh tempo dalam 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2011, biaya perolehan diamortisasi dari investasi ini adalah €100.000. Nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2011 adalah €113.000. Jika Hardy memiliki opsi nilai wajar untuk menjelaskan investasi ini, itu membuat entry berikut pada tanggal 31 Desember 2011. Yaitu utang investasi Jerman obligasi yaitu nilai 4.537 dan laba atau rugi yang belum direalisasi yaitu 4.537. Yang terakhir yaitu ringkasan akuntansi utang investasi.
yang dapat dilihat pada gambar yang telah dicantumkan. Investasi utang diklasifikasi melalui 3 tahap. Yang pertama, bisnis modal test. Jika tidak ditahan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, maka langsung dicatat dengan fair value through income. Yang kedua yaitu karakteristik test. Jika arus kas bukan hanya pokok dan bunga, juga dicatat dengan fair value through income. Yang ketiga, fair value option. Jika dipilih, dicatat dengan fair value through income. Jika tidak, dicatat dengan amortized cost. Maka dapat disimpulkan amortized cost ini yaitu bila ditahan untuk arus kas kontraktual atau pokok dan bunga tanpa memilih opsi nilai wajar. Sedangkan fair value through income ini yaitu bila tidak memenuhi syarat untuk memilih opsi nilai wajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton atau memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.